Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Semoga anak-anak sehat semuanya. Nama Ustadz sebagaimana yang tertera di layar. Ustadz kebetulan diberikan amanah untuk mengajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam dan akidah akhlak. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar daring dulu karena memang kondisi dan situasi saat ini mengharuskan kita belajar daring. Tapi yakinlah nanti suatu saat kita akan bertatap muka dan belajar langsung di kelas itu lebih enak, lebih los kita belajar. Nah, untuk sementara kita belajar daring dulu ya anak-anak sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kita tahu Islam dulu pada awal-awal ya kebudayaan yang ada di Arab sana. Banyak mungkin anak juga mungkin sudah pernah membaca sejarah dan bahkan mungkin juga pernah belajar sejarah kebudayaan Islam pada waktu di MTS atau di MI. Nah, sekarang kita lihat mungkin kita ulang sedikit ya tentang bagaimana kondisi masyarakat pada saat itu. Nah, kita lihat bagian A, kondisi sosial. Dilihat dari sudut pandang sosiologis dan antropologis, bangsa Arab memiliki tingkat solidaritas dan budaya yang sangat tinggi. Kenapa? Karena kehidupan bangsa Arab di padang pasir. Nah, kemudian kaum Badui memiliki perasaan kesukuan yang tinggi. Nah, sebab tidak adanya sistem pemerintahan yang resmi yang dapat dijadikan tepat untuk melindungi keluarga dan suku. Sehingga bangsa Arab pada masa jahiliyah memiliki moral dan akhlak yang sangat rendah dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral. Ya. Memang kondisi sosial masyarakat Arab pada saat itu akhlaknya itu rendah sekali. Bahkan mereka melakukan perbuatan seperti membunuh, berzina, minum khamar, itu bagi mereka sudah hal yang biasa. Karena apa? Islam belum masuk, Islam belum sampai. Kemudian juga mereka itu solidaritas kesukuannya itu sangat tinggi. Karena memang tidak ada sistem pemerintahan, tidak ada negara, tidak ada aturan hukum yang membuat mereka itu terlindungi dari segala macam bentuk kekerasan. Selanjutnya, keadaan sosial masyarakat Arab sebagai berikut ini. Nah, yang pertama bahwa orang-orang Arab banyak yang menyekutukan Allah. Mereka anggap patung-patung atau berhala sebagai benda suci. Kemudian yang kedua, inilah kebiasaan bangsa Arab zaman jahiliyah dulu ya. Mereka biasa mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Karena kepercayaan mereka bahwa anak perempuan adalah aib bagi mereka, membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Pokoknya kalau ada lahir anak perempuan, pokoknya harus dibunuh dan dikubur menurut mereka. Lalu keadaan yang ketiga, masyarakatnya seperti memperlakukan budak tidak manusiawi. Bisa dijual belikan dan bisa dibunuh, dan budak tidak memiliki kebebasan untuk hidup bebas. Jadi budak itu bagi mereka adalah tawanan, bebas mereka mau melakukan aja apa saja. Kemudian yang keempat, suka bertengkar. Nah, jadi masyarakat Arab itu suka bertengkar. Kenapa? Karena mereka suka minum minuman keras, sehingga akal sehatnya sudah nggak jalan. Lalu kita lihat juga tentang kondisi pernikahan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Ini lebih parah lagi ya. Yang pertama, pernikahan secara spontan. Jadi suka-suka dia aja. Kemudian yang kedua, para laki-laki dapat mendatangi perempuan sesuka hatinya. Jadi kalau dia mau perempuan itu, dia langsung datangin, langsung ambil. Nah, kemudian yang ketiga, pernikahan istibda. Ini maksudnya adalah seorang laki-laki menyuruh istrinya bercampur dengan laki-laki lain hingga hamil lalu mengambilnya. Nah, jadi istrinya kalau mungkin si laki-laki, si suaminya tidak bisa membuahi, tidak bisa membuat istrinya hamil,
maka dia suruh istrinya itu bercampur dengan laki-laki lain. Nah, sekian hari. Nanti kalau udah hamil, diambil lagi sama suaminya. Ini budaya-budaya jahiliyah. Kemudian yang keempat, laki-laki dan perempuan bisa saling menghimpun dalam peperangan untuk pihak yang menang dan dihalalkan menurut kemauan mereka. Ini maksudnya bahwa ketika terjadi peperangan di antara mereka, itu perempuan dikumpulkan, saling menghimpun, dikumpulkan jadi satu. Dan itu akan diambil para perempuan-perempuan itu bagi pihak yang menang. Jadi kalau perang yang menang, maka dia berhak untuk mengambil perempuan-perempuan itu untuk ya terserah mereka mau dilakukan apa saja. Nah, ini zaman jahiliyah ya. Kemudian yang kelima, poligami sesuka kehendak laki-laki, tidak terbatas. Maksudnya, ya kalian tahu kan poligami, si laki-laki boleh menikah 1, 2, 3, 4. Tapi pada saat zaman jahiliyah dulu, mereka poligami itu nggak terbatas. Di mana mereka suka, ya mereka menikah, ya sampai puluhan, ratusan bahkan, ya. Karena memang tidak ada aturan yang mengatur, ya. Lalu kemudian kondisi yang keenam, perceraian sesuka kehendak laki-laki. Jadi laki-laki itu bebas. Nah, dia nggak suka, udah dia ceraikan. Dia ada bosan, udah dia ceraikan. Ini zaman jahiliyah. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita lihat kondisi politik, tadi kondisi sosial ya. Sebelum datangnya Islam, keadaan politik sangat tidak kondusif dan tidak ada aturan. Ya, dilatar belakangi oleh kondisi daerah yang gersang dan tandus karena memang gurun pasir ya. Ditambah dengan masyarakat Badui sebagai penghalang terbentuknya sebuah negara kesatuan dan tatanan politik yang baik. Jadi masyarakat Badui itu susah diatur lah pokoknya. Nggak mau diatur, suka mereka. Lalu mereka tidak akan tunduk ke sebuah kekuatan politik di luar kabilah mereka. Sehingga mereka tidak mengenal konsep negara. Jadi mereka tuh nggak akan pernah patuh kepada orang lain di luar kabilah mereka. Kabilah itu kelompok mereka. Ya. Nah, lalu model organisasi politik bangsa Arab lebih didominasi dengan model kabilah. Jadi itu dia didominasi dengan kelompok-kelompok kabilah. Nah, pemimpin kabilah dipilih antara sesama anggota kabilah. Jadi pemimpin kabilah dipilih dari kabilah yang lebih tua, yang masih ada hubungan keluarga. Jadi pemimpin kabilah itu harus orang yang ada dalam kabilah tersebut. Dan dilihat juga kabilah itu harus kabilah yang paling tua. Ya, kemudian dilihat lagi apakah dia masih ada unsur keluarga. Nah, kalau masih berarti bisa dipilih menjadi pemimpin dalam kabilah. Lalu kemudian fungsi pemimpin kabilah hanya sebagai penengah atau arbitrasi daripada memberi komando. Jadi pemimpin kabilah itu dia hanya bisa sifatnya sebagai penengah. Nah, kabilah itu kelompok-kelompok. Jadi dalam satu kabilah itu ada kelompok-kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Jadi kalau ada pertengahan antara kelompok A, kelompok B, pemimpin kabilah itu hanya bisa menengahi, ya, memberikan jalan tengah. Dia tidak bisa menghakimi, tidak bisa memberikan instruksi, tidak bisa mengomandoi. Itulah kondisi politik pada saat itu. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja pertemuan kita dulu pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami. Untuk lebih jelasnya lagi silakan baca bukunya. Nah, kalau belum ada buku sudah ambil apa belum? Alhamdulillah kalau sudah ambil ya. Silakan dibaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.